Kepergian membuat keputusan. Karya Fitriani. SMA Negeri 1 Rantawalai, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Rantawalai. Siswa yang bernama Angga, yang tadinya sangat senang bergaul dengan temannya, kini menjadi pendiam dan tak mau berteman dengan siapapun. Dia merasa sangat kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Pada saat itu, Angga masih melanjutkan sekolahnya kelas 1, naik kelas 2. Pada kelas 1, dia menjadi ketua kelas yang rajin dan banyak yang menyukainya. Waktu naik ke kelas 2, dia merasa sedih dan kehilangan yang sangat berat yang harus dijalaninya. Dia menjauhi teman-temannya dan keluarganya. Dia tidak mau berbicara dengan siapapun. Dia senang menyendiri. Pada suatu ketika, temannya mengajak berbicara. "Gah, gimana kabarnya?" Mela menanyai kabar Angga yang sedikit merasa takut. "Baik," Angga sambil berlari menjauh. "Angga! Tas dan bukumu ketinggalan." Mela berteriak kepada Angga, tetapi Angga hanya menoleh dan tidak memperdulikannya, serta tidak menjawab pertanyaan dari Mela. Mela langsung masuk kelas dengan tergesa-gesa dan memberitahukan dengan teman-temannya kejadian tadi sambil membawa tas si Angga. Napas si Mila masih kempes-kempis dan belum sanggup mengeluarkan kata-kata akibat dia berlari dari kantin ke kelas. Selapnya berapa menit, Mela pun berbicara. "Perhatian teman-teman, teman kita yang bernama Angga sedang berduka. Jadi kita sebagai temannya harus memberi dia semangat untuk menjalani cobaan yang menimpahnya, agar kedepannya dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan bisa menerima dengan ikhlas dengan cobaan yang dihadapi sekarang ini." Hendra: "Iya, setuju." Reza: Iya. Dery: "Benar sekali." Rahayu: "Kita harus lebih akrab dengan dia." Murni: Oke. Agung: "Ayo." Mela: "Let's go." Dari teman dekat rumah Angga membawakan tas Angga pulang dan memberikan kepada nenek Angga dan menceritakan kejadian di sekolah tadi. Besoknya, teman-teman lain menunggu Angga sekolah dan ingin memberi semangat untuk Angga. Tetapi alangkah sayangnya Angga tak kunjung datang ke sekolah sampai berbunyi bel pulang. Besoknya teman-teman masih menunggu, tapi Angga tak kunjung datang. Dan hari ketiga, teman-teman berkunjung ke rumah Angga ingin melihat kondisi Angga. Tetapi Angga tidak mau bertemu dengan teman-temannya itu. Sampai teman-temannya pulang dan temannya Angga hanya bisa berbicara dengan nenek perempuannya Angga. "Nenek, Mingka nak bertemu Angga Kalian mau ketemu Angga ya?" Neneknya menyapa teman-teman Angga dengan suara yang sedikit keras karena jauh dari teman-teman Angga yang masih di depan pagar rumah. Hendra: "Aw, Nek." "Iya, Nek." Membuka pintu pagar dan teman-teman lainnya juga langsung mendekati nenek Angga. Reza: "Aw, Nek, ada Angga, Nek." "Iya, Nek, apakah Angganya ada?" Bertanya dengan nada semangat dan bahagia, berharap bisa bertemu dengan Angga. Nenek: "Ade, tapi dia dendak nak ngomong dengan Uhang, dengan sape bae dendak juga." "Ada, tapi dia tidak mau ngomong dengan siapapun juga." Nenek menjawab dengan nada sedih. Mela: "Aw, Nek, dia latoge ai dak de masuk sekolah." "Iya, Nek, dia sudah 3 hari tidak masuk sekolah." Mela menjawab dengan nada sedih sambil menundukkan kepala. Nenek: "Coba ketok bae lawang nih sambil engkau kali bae digalak keluar." Coba ketuk pintunya sambil panggil siapa tahu dia mau keluar, sambil menunjukkan kamar Angga dan menyuruh memanggil dan mengetuk pintunya. Teman-teman mencoba memanggil Angga, tetapi hanya sia-sia. Angga tak kunjung menyahut dan tak mau membuka pintu. Angga tak ingin diganggu siapapun dan dia hanya merenung di dalam kamar dan mengingat kenangannya bersama kakeknya yang berkata,
Sekolah deh benar-benar. Gas pacak kaki kakek jadikan polisi. Angga Apriansyah nama panjangnya. Sebelum dia senang membuat orang tertawa, keluarganya sangat menyayanginya karena dia tidak pernah membantah dan menuntut. Dia dari berumur 2 tahun hidup bersama nenek dan kakeknya serta 2 adik kembarnya yang bernama Rara dan Riri yang berusia 1 minggu. Orang tuanya menitipkan mereka bertiga di tempat kakeknya dengan sangat terpaksa karena orang tua mereka memutuskan untuk pergi merantau mencari uang. Akan tetapi mereka yang ditinggalkan tak pernah merasa kekurangan kasih sayang karena nenek dan kakeknya menyayangi mereka seperti anaknya sendiri. Dan juga paman dan bibinya mereka juga ikut serta mengurusi si kembar yang masih bayi. Sampai sekarang, hari demi hari, minggu berlalu, tahun pun berganti. Rantauan orang tua mereka tak kunjung kembali sampai si kembar berumur 16 tahun. Mereka baru bisa melihat orang tua mereka karena kakek Angga meninggal dunia. Disinilah keputusasaan Angga yang sangat membuat dia frustasi dan mengurung diri sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kenaikan kelas pun tiba, tetapi Angga tidak memperdulikannya. Dia masih berlarut-larut dalam kesedihan yang sangat mendalam yang membuat dia kehilangan kesadaran dan suka menyendiri, tidak mau berbicara dengan siapapun. Meskipun nenek perempuannya yang juga sangat menyayanginya pun, dia tidak mendengarkan apapun yang dikatakan neneknya. Dia merasa orang yang sangat berarti dalam hidupnya dan sangat menyayangi bahkan orang tuanya pun yang sudah lama dinantinya. Dia tidak mau berbicara dan mendengarkan perkataan mereka. Sewaktu kakeknya masih hidup, dia sangat mendambahkan bahkan kedua orang tuanya pulang ke rumah. Karena setiap lebaran dia terus bertanya kepada kakeknya, "Kek, lebaran tahun ini ibu dan ayah pulang kan?" Dengan ekspresi wajah senang berharap kakeknya memberikan kabar yang bahagia. Kakeknya menjawab sambil tersenyum, "Tidak, Angga, tahun ini ayahmu tidak pulang. Karena tidak mendapatkan cuti yang cukup lama karena jarak dari kota Batam ke Palembang itu lumayan jauh dan ongkosnya juga besar. Jadi insya Allah lebaran tahun depan ayahmu bisa pulang." Paman Angga yang bernama Junaidi mencoba untuk mengintip apa yang sedang dilakukan Angga yang tiba-tiba keluar langsung masuk ke dalam dapur dan ternyata Angga mengambil pisau dan ingin mengakhiri hidupnya karena dia telah berputus asa untuk hidup sampai-sampai dia ingin mencoba untuk membunuh dirinya. Tetapi untungnya diketahui oleh pamannya dan langsung menghentikan perbuatan Angga. Frustasi karena kakek tercintanya telah tiada dan dia tidak menerima hal itu. Dia menjadi sering berbicara sendiri, ngomong sendiri, dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Dia hanya ingin berbicara sendiri dan juga dia sering kerasukan makhluk halus. Dia sering berteriak sekeras-kerasnya sampai nenek perempuannya ketakutan melihat tingkah laku Angga menjadi seperti ini. Warga-warga di sekitar menenangkan Angga dan menasehatinya, dan Angga tidak lagi berteriak-teriak lagi. Tetapi dia masih tidak menjawab apapun yang ditanyakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dia berlari langsung masuk ke kamar dan menguncinya. Besoknya, neneknya dan tantenya ingin mengobati Angga ke orang pintar yang ada di desa ini. Tetapi tidak membuahkan hasil dan neneknya membawa dia ke tempat lain. Tetapi juga tidak membuahkan hasil. Sudah banyak tempat untuk mengobati Angga, tetapi masih juga tidak bisa diobati. Karena memang dari dirinya tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan ke depannya.
Pagi hari, neneknya dan tantenya belum bangun karena matahari pun belum ada. Angga nggak keluar, tidak pamit kepada neneknya, dan dia berjalan ke mana arahnya. Sampai maghrib pun dia belum pulang-pulang. Malamnya, ayah dan nenek perempuannya mencarinya di sekitar desa ini dan di desa-desa sekitar. Tetapi tidak satupun orang yang melihat Angga karena tidak banyak warga mengenal Angga. 3 hari berlalu, pencarian belum membuahkan hasil, dan tentunya menyebarkan berita kehilangan di media sosial seperti di Facebook. Teman-teman Angga juga membantu tantenya, dan hari ketiga ayahnya bertekad untuk mencari Angga ke arah yang jauh, seperti pergi ke kota dan bertanya-tanya sambil memperlihatkan foto Angga. Ternyata dari kejauhan ayahnya melihat wajah Angga yang sedang duduk di depan shopping di tempat belanja baju. Dan ayahnya meneteskan air mata bahagia atas menemukan anaknya dan langsung memeluk Angga. Lalu ayahnya membawa Angga pulang, dan kini Angga dirantai agar tidak pergi terlalu jauh lagi. Karena Angga sudah lupa dengan jalan pulang. Jangankan jalan pulang, Angga juga sudah tidak ingin dengan keluarganya lagi. Sebenarnya keluarganya sedih melihat hal ini, tetapi inilah jalan terbaik agar dia tidak hilang lagi.